Aktivitas erupsi dan awan panas guguran Gunung Semeru masih tinggi, saudara. Sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak kawah Jonggring Seloko. Lalu bagaimana penanganan warga yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru dan bagaimana analisa dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait erupsi Semeru? Kami akan bahas bersama dengan Kepala PVMBG Hendra Gunawan dan Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thorik, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru seperti apa malam hari ini? Ya, sekarang sudah relatif aman ya, tapi statusnya tetap awas. Hmm, Em, Hujan abunya juga sudah relatif aman, sudah reda. ya. Beberapa masyarakat yang ada di pengungsian juga sebagian sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing malam ini, Pak? Apa diperbolehkan atau menunggu seperti situasi lebih aman lagi? Jadi yang mereka sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing adalah masyarakat yang tidak terdampak langsung. Oke. Artinya beberapa desa yang terkena hujan abu. Hmm, Misalnya di desa Penanggal, itu masyarakat sekitarnya tadi berhamburan keluar rumah dan menuju balai desa karena memang hujan abunya tadi agak pekat ya. oke. Nah, begitu sudah reda hujan abunya, mereka kita perkenankan kembali ke rumah masing-masing. Hmm. Tetapi yang ada di persekitaran aliran lahar yang terdampak langsung dengan adanya APG, kita masih siapkan tempat pengungsian. Oke. Artinya warga di radius berapa yang harus untuk mengungsi segera sampai malam hari ini? Yang kita jadikan standar itu di area 19 kilo. Jadi yang ada di area 19 kilo dan atau yang ada di sekitar aliran lahar. Oke. Karena APG itu turunnya melalui aliran lahar atau sungai aliran lahar. Hmm. Dan ada desa Sepeturan, ada desa Sumberwuluh yang tadi mengenai aliran lahar itu, APG yang turun itu, sehingga masyarakat yang ada di desa Sepeturan masih kita ungsikan di sekitar desa Oro-Oro Ombo Ya. dan juga desa Pasirian maupun di Candipuro yang dari desa Sumberbuluh. Masih ada warga di radius tidak aman yang belum mengungsi, Pak Thorik? Sekarang sudah pada posisi sebagian besar sudah mengungsi dan sudah di tempat yang aman. Baik, saya akan ke Pak Hendra. Pak Hendra, aktivitas vulkanik Gunung Semeru tadi disampaikan oleh Pak Thorik bahwa saat ini sudah mulai reda, bahkan masyarakat yang tidak terdampak langsung sudah diperkenankan pulang. Betul demikian bahwa saat ini situasinya sudah lebih reda dibandingkan pagi hingga sore tadi? Betul, jadi dari hasil rekaman dilaporkan dari pos kecamatan Gunung Semeru di Gunung Saur, Mhm. tercatat sejak pukul 13.30 sudah berhenti kegiatan awan panasnya. Oke. Tadi saya sampaikan oleh Pak Bupati, betul yang bahaya selanjutnya adalah yang perlu dihindari adalah lahar hujan. Sedang Hmm. hujan, jadi material yang tadi dierupsikan dari pagi sampai siang tadi, ke depannya bila terjadi hujan berpotensi memicu terjadinya lahar hujan. Oleh karenanya masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai tidak jauh di bantaran sungai untuk menghindar dulu. Oke, aktivitas vulkaniknya lebih reda dibandingkan sore tadi, tapi statusnya masih tetap awas, Pak Hendra. Ya, ya, karena kan kita harus tetap evaluasi apakah ke depan suplai magma dari kedalaman itu masih terjadi atau tidak. Ini bergantung data kegempaan yang kita rekap. Oke, jika statusnya masih awas, apa yang tetap harus diwaspadai, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat masyarakat aman dari kondisi seperti ini? Ya, tadi dengan rekomendasi awas ini agar tidak ada aktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak dan Oke. secara sektoral ke arah tenggara di Sukobokan dan Kalilanang sampai sejauh 19 kilometer, terutama yang berdekatan nih dengan bantaran sungai untuk menghindar dulu tidak ada aktivitas.
Hmm. Bisakah diperkirakan Pak sampai kapan status awas ini akhirnya bisa berubah atau apalagi yang membuat faktor-faktor itu masyarakat harus terus ekstra waspada dalam status ini? Kalau kita belajar karakter Gunung Semeru ya yang sudah-sudah memang biasanya tidak lama. Hanya sekarang dalam musim hujan ini tidak kalah bahayanya. Oke. Curah hujan yang tinggi bisa memicu terjadinya lahar hujan. Yang harus waspada adalah lahar hujan ya. Ya. Apakah di puncak Gunung Semeru saat ini sedang hujan? Karena itu kan yang dikhawatirkan ketika ada hujan di puncak Gunung Semeru itu yang akan membawa lahar dingin menuju ke wilayah-wilayah tertentu seperti di Lumajang dan juga di Kabupaten Malang. Ya ini kebetulan dari BMKG sudah memberikan informasi juga ya bahwa di puncak Gunung Semeru ini masih tertutup awan ya. Jadi Oke, masih ada potensi lah. masih ada potensi hujan. Baik, Pak Bupati, Pak Torik saat ini sedang berada di mana Pak? Saya melihat seperti ada di pengungsian ya Pak Torik. Ya, saya berada di Balai Desa Penanggal. Saya berada di sini, ada Ibu Wakil Bupati, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim juga di sini, di lokasi ini. Sekaligus memantau, karena dari sini menuju Kajar Kuning itu tidak terlalu jauh, dan yang sekarang lebih terdampak nyata itu adalah Dusun Kajar Kuning. Jadi Dusun Kajar Kuning itu sekarang kondisinya, APG yang turun itu sudah masuk ke pemukiman dan Oke. sekarang sudah mengendap di pemukiman itu. Perlu saya sampaikan bahwa Kajar Kuning ini dulu tahun lalu adalah daerah yang terdampak, tetapi terdampaknya karena hembusan awan panas, sehingga ada banyak yang rumah-rumah itu atapnya bolong atau atapnya hancur, kemudian ada tembok yang roboh. Nah, masyarakat yang karena atapnya hancur tadi itu, rumah yang roboh tadi itu sudah kita pindahkan ke hunian relokasi. Jadi di situ itu ya betul pemukiman, tapi tidak terhuni sejak erupsi tahun lalu. Dan hari ini tadi, saya tadi ke lokasi, kondisinya material APG itu sudah ada yang ada di separuh rumah. Ada juga yang sudah menenggelamkan rumah. Jadi begitu dulu diberikan semacam catatan oleh PVMBG bahwa daerah Kajar Kuning adalah termasuk zona merah dan kita putuskan tidak ada pemukiman di situ. Baik. Dan sekarang begitu ada erupsi atau ada APG, aman. Masyarakat sampai sekarang belum ada kabar dan belum ada laporan terkait dengan yang terjadi korban. Termasuk di 2 dusun yang rata dengan tanah karena diterjang lahar dingin ya Pak Torik? Iya, kalau yang sudah terjadi akibat dari keberlanjutan bencana waktu itu, ya sampai sekarang ada beberapa desa atau dusun yang terdampak dan tertimbun APG atau material erupsi. Baik. Jadi Mbak, yang perlu juga diperhatikan tadi betul bahwa sekarang itu antisipasi kita hujan. Kalau hujan, awan panas guguran yang mengendap di aliran lahar itu potensinya akan menjadi Banjir lahar dingin dingin atau lahar hujan. Kalau ada lahar dingin dengan intensitas curah hujan yang tinggi, itu meluapnya itu yang harus kita antisipasi. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu meluapnya itu hingga menghancurkan jembatan limpas. Jembatan limpas itu jembatan kalau tidak ada aliran lahar atau kalau tidak ada hujan itu dilewati masyarakat. Itu bisa dijadikan jembatan. Dan atau sekarang bisa dijadikan masyarakat jalan. yang ada di aliran sungai yang biasa dilewati oleh banjir lahar dingin sudah diungsikan semua ya Pak Bupati? Nah, masyarakat yang ada di tepian aliran lahar mereka sudah mengungsi semua. Yang kita khawatirkan ya tadi itu potensinya hujan dan kalau hujan ada lahar dingin. Baik, BNPB mencatat ada sekitar 1.979, hampir 2.000 orang mengungsi di Kabupaten Lumajang. Betul sebanyak ini, Pak Torik? Iya, kalau tadi sore masyarakat yang mengungsi banyak sekali, bahkan lebih dari 2.000. Tetapi beranjak sudah mulai normal, begitu abunya juga sudah reda, beberapa
desa yang tidak terdampak langsung mereka kembali beraktivitas. Jadi yang jaraknya itu 20 kilo, 25 kilo tadi ya terkena abu dan abunya pekat, hitam. Oke, sekarang sudah Jadi berapa orang yang masih mengungsi dan tersebar di mana saja artinya Pak Torik? sekarang kami baru mencatat pada posisi 11 titik tempat pengungsian ya. Tentu ada tempat lain yang nanti kita akan identifikasi terus. Bahkan barusan tadi dapat laporan ada masyarakat yang ngungsi di pendopo di rumah dinas saya. Oke. Jadi ya kita catat, kita sampaikan apa yang dibutuhkan di sana. Ada tempat tinggal, ada apa bantal, ada selimut yang kita siapkan. Nah karena memang tadi panik betul masyarakat, trauma dengan keadaan tahun lalu yang erupsinya memang dahsyat. Oke, Pak Hendra, tadi ada beberapa wilayah warga tinggal di beberapa wilayah yang jaraknya di atas 15 km dari kawah Gunung Semeru, tidak terdampak langsung, boleh dipulangkan. Apakah mereka juga tetap harus waspada dan dalam kondisi apa mereka akan diungsikan kembali, Pak Hendra? Ya, jadi sebetulnya yang perlu kita waspada ini adalah 500 meter ya, tidak dekat sempadan sungai sebetulnya. Oke. Di yang aliran Kobokan Kalilanang. Jadi sementara waspada dulu di sana selama ada hujan ini. Oke, 500 meter dari sempadan sungai? Iya, dari sungai ya. Oke, karena masih ada potensi banjir lahar Meluap dingin. ya. Nah, bisa meluap seperti disampaikan Pak Bupati tadi. Biasanya bisa sampai meluap ke pinggir-pinggir sungai itu bila terjadi lahar hujan. Karena diinformasikan oleh BMKG masih tertutup awan yang ada di puncak Gunung Semeru, diperkirakan warga yang ada di sekitar aliran sungai banjir lahar dingin harus waspada sampai berapa lama, Pak Hendra? Mengenai suplainya ya, suplai awan panasnya. Soal banjir lahar dingin, potensi banjir lahar dingin. Mereka yang tinggal sana? Selama kita dalam musim hujan ini ya kita tetap harus waspada. Okay. Karena kan hujan bisa sedang musimnya ya, jadi bisa kapanpun terjadi hujan. Apalagi saat malam orang sedang istirahat, kadang-kadang cenderung untuk tidak bergerak, padahal justru saat itu bahaya sedang terjadi gitu. Selama musim hujan itulah waktu yang harus ditingkatkan kewaspadaannya. Ya, Pak Torik, Pak Bupati, tadi kami mendapat informasi juga bahwa banyak lansia yang mengungsi, mereka mengungsi secara mendadak, secara tiba-tiba sehingga tidak membawa apapun bekal untuk dibawa ke pengungsian, sudah mulai mengeluhkan sakit dan kedinginan. Penanganannya bagaimana, Pak Torik? Ya, ada tempat pengungsian yang memang tadi melaporkan ada kekurangan kebutuhan. Ya. Kita sudah langsung drop selimut, kemudian alas tidur, kemudian makanan yang sudah dikonsolidasikan oleh teman-teman relawan untuk membantu makanan siap makan ya. Jadi yang penanganan yang perlu harus ditangani di fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit akan terus kita tindak lanjuti. Tadi juga ada bayi yang harus dirawat di puskesmas karena salah satunya lahir prematur dan harus segera ada penanganan dengan keadaan tadi yang cukup darurat karena demamnya cukup tinggi. Nah, yang demikian ini satu persatu kita pantau dan kita tangani. Apa yang bisa dibantu untuk warga yang mengungsi di sana, Pak Torik? Kalau orang mengingat erupsi tahun lalu ya, tentu membayangkan bagaimana keadaan seperti tahun lalu. Tapi ingin saya sampaikan bahwa saat ini tidak sebagaimana keadaan tahun lalu, baik jumlah material APG-nya maupun jarak tempuhnya maupun dampaknya. Saat ini kami terus menangani, tentu tadi itu kami juga standby terhadap peringatan dari PVMBG. Ya. Karena dimungkinkan ada APG susulan, dimungkinkan ada keadaan-keadaan lain. Begitu kami semuanya perlu bantuan yang lebih dari masyarakat yang lain kami akan sampaikan. Baik, terakhir untuk Pak Hendra, apakah akan ada potensi awan panas guguran susulan? Ya, kalau mengingat adanya suplai magma yang dibanding tahun sebelumnya
agak lebih besar, relatif lebih besar, kita tetap waspada saja Oke, untuk antisipasi terjadinya awan panas susulan. baik. Tetap ekstra waspada karena meskipun saat ini kondisi atau aktivitas vulkanis sudah mulai reda dibandingkan sore tadi, siang hingga sore tadi, tapi status Gunung Semeru masih di level awas. Terima kasih Pak Bupati, Pak Torik, terima kasih juga Pak Hendra, Kepala PVMBG sudah berbagi informasi dan analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.